bantu bisnis melalui desain dan strategi produk. Mohon izin diberikan waktu maksimal 15 menit untuk memaparkan materi. Kepada saudari, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Andianisa buat perkenalannya. Perkenalkan semuanya, nama saya Sabrina. Kepada Ditjen Dikti Profesor Nizam, Bapak Profesor Nizam, kemudian kepada Pak Ade Sadarisman, ada juga kepada tim dan juga panitia dari Kedai Reka, narasumber yang terhormat, dan juga para peserta yang hari ini sudah ikut di sesi kali ini yang kayaknya berasal dari banyak kota ya, dan dari beragam universitas. Jadi izinkan saya untuk sharing, dan di sini perkenalkan saya Sabrina. Mungkin saya akan share juga slide yang akan saya. Itu juga udah mulai pandemi ya, project ini dilaksanakannya. Jadi waktu itu kita melakukan user testingnya juga online. Itu juga benar merupakan tantangan baru buat kita untuk lebih bisa survive atau berkarya di era digital. Nah, lalu kemudian hasilnya seperti apa sih? Jadi mungkin bisa dilihat di sini, ini contoh untuk before dan juga after-nya. Jadi mungkin yang sebelumnya bagi peserta itu, bagi para penggiat organisasi, masih sulit dinavigasi karena harus dilakukan satu persatu. Sekarang kita bisa melihatnya dengan view luas yang lebih mudah dicerna. Kemudian ada contoh lagi dari sisi dashboard. Kalau sebelumnya mungkin belum terlalu distruktur dan juga masih belum jelas nih fungsi utama dari dashboard itu apa. Nah, kita gunakan desain untuk benar-benar meng-highlight fitur yang penting nih bagi mereka. Jadi waktu itu fitur yang penting adalah bagaimana mereka bisa melihat proses rekrutmen dari yang belum diterima sampai lagi ada yang tahap wawancara atau yang sudah statusnya aktif sampai akhirnya sudah selesai mengerjakan proyek. Jadi bagaimana kita memanfaatkan digital untuk mempermudah proses yang tadinya sebelum ini mungkin manual, kemudian kita buat lagi proses efisiennya lewat digital. Nah, tapi supaya lebih cepat lagi proses pelaksanaannya, kita buat lagi melalui user experience, atau disitulah letak value dari produk digital, sehingga menggunakan itu sehingga orang itu ada alasan yang kuat nih untuk menggunakan fitur ini lewat digital, karena memang dirasa lebih mudah dan bisa ngecapai lebih banyak audiens. Nah, contohnya lagi bagaimana misalnya mengorganize banyak peserta supaya bisa lebih cepat gitu ya melakukannya. Dan misalnya ini juga bagaimana cara follow up, dari yang sebelumnya cara follow up-nya mungkin agak sulit, di navigasinya agak menantang. Nah, mungkin kita lebih ke optimize supaya bisa lebih mudah, dan ini memang proses yang nggak hanya sekali desain, tapi memang harus melalui user testing. Dari situ kita bisa ngeliat nih dengan peserta menggunakan langsung, apa sih tantangannya. Nah, jadi itu membantu web dari tim Indorelawan akhirnya bisa membuat tampilan yang lebih memudahkan pengguna untuk akhirnya intinya adalah supaya mereka bisa membuat dampak yang lebih besar di organisasi masing-masing, dan itu pemanfaatan melalui teknologi. Atau itu satu studi kasus. Nah, di studi kasus lainnya ada bagaimana tantangan kita bisa mempermudah term yang memang susah. Misalnya ini kita memperkenalkan cryptocurrency ini dari startup yang juga ditemukan oleh anak bangsa ya gitu, dari Indonesia, dan ternyata melalui produk desain yang baik kita juga bisa membuat tuh value proposition seperti aplikasi atau produk atau sistem ini memang bisa lebih mudah untuk digunakan. Dan tentunya jika tadi dirangkum memang tidak sekedar memahami lalu mendesain, tetapi prosesnya itu seperti ini kalau boleh dirangkum. Jadi mulai dari understand, memahami apa yang menjadi kebutuhan bisnis, kebutuhan pengguna, kemudian bisa juga digali menjadi kebutuhan user lewat user interview atau riset metode lain, kemudian membuat desain di mana kita membuat strategi melalui insight tersebut menjadi sebuah bentuk yang konkret. Tapi yang paling penting adalah testing hal tersebut, hipotesis kita yang kita miliki ke audiens, sehingga kita bisa terus melakukan improvement. Jadi ini bisa meng-save cost, meng-save biaya juga nih, dibanding kita rilis sesuatu yang ternyata pada akhirnya nggak digunakan oleh pengguna. Mendingan kita tes dulu nih, ada waktu 2-3 minggu, dan itu jauh lebih efisien dibanding kita rilis sesuatu yang ternyata tidak digunakan, tapi akhirnya kita bisa menambahkan sedikit waktu untuk merilis sesuatu yang produk yang bisa lebih digunakan secara tepat guna oleh audiens. Nah, setelah bekerja dengan beragam perusahaan dari beragam industri, kami juga belajar bahwa ternyata teknologi ini
udah shift nih dari fokus yang cuma singular menjadi sesuatu yang lebih luas ya. Jadi teknologi itu satu bagian dari sistem yang terkoneksi satu sama lain. Nah, tiap produk itu adalah bagian dari sistem yang lebih kompleks. Kenapa? Nah, karena semisalnya kita bicara bidang software development atau kita bicara bidang product design, sebenarnya itu pun satu bidang tertentu itu bisa terdiri dari beragam kompetensi yang macam-macam. Jadi misalnya sebuah produk itu bisa dilihat dari tantangan yang dimiliki di masing-masing industri. Kemudian tipe produk itu juga apa sih? Apakah itu merupakan enterprise software atau software as a service, ataukah itu merupakan consumer tech atau aplikasi yang digunakan sama consumer secara luas, atau itu merupakan aplikasi yang digunakan untuk orang-orang yang mungkin lebih jarang terekspos buat teknologi nih, misalnya proses yang lebih manual atau misalnya proses administrasi yang sebelumnya nggak ada proses digitalisasi sama sekali. Nah, itu pun sudah menjadi kompetensi atau skill set yang berbeda. Jadi skill set itu harus mencakup itu. Nah, kemudian tipe company juga nih, kita melihat ada perbedaan cara kerja yang memang signifikan juga antara bekerja dengan tech company yang mungkin juga sudah biasa untuk agile atau bisa lebih cepat atau lebih lean gitu ya dalam proses pengembangannya. Tapi ada perbedaan juga nih ketika kami bekerja sama secara proses dengan bisnis yang tradisional yang baru akan ke arah digitalisasi, seperti waktu itu kami bekerja sama dengan perusahaan di bidang shipping. Nah, yang sebelumnya memang belum ada sama sekali digitalnya. Dan ada perbedaan juga dengan sektor government dan juga social service. Dan di luar itu juga ada dinamika human yang mempengaruhi seperti regulasi atau policy, kulturnya juga yang menjadi kultur perusahaan ataupun kultur pengguna, proses, human resource, dan administratif dan banyak lagi. Jadi untuk menghadapi era digital ini juga skill set yang harus dikuasai nih, dan job description setiap orang di bidang digital pun semakin menjadi kompleks dan kompetensinya semakin luas. Nah, jadi gimana sih kalau kita translate tantangan tersebut menjadi action step yang bisa dilakukan generasi muda? Nah, mungkin ini sih juga bisa reflect dari pengalaman saya ketika saya throwback sedikit ya ke student life. Jadi pertama itu adalah peran dari exposure dan pengalaman untuk memaksimalkan potensi diri nih. Nah, jadi kalau ini bisa direalisasikan melalui dulu misalnya saya merasa sangat terbantu dengan partisipasi dalam bidang kompetisi nih, baik di level lokal di Yogyakarta saat itu ataupun nasional maupun global. Karena waktu itu ketika saya bersama tim saya waktu itu mengembangkan sebuah aplikasi di bidang kebencanaan, dan akhirnya dari semua aplikasi memenangkan satu kompetisi. Nah, di situ ada lagi exposure yang ketika kita melihat peserta dari negara lain ataupun ketika kita menjadi expose terhadap permasalahan dari beragam sektor, itu sangat membantu kita gitu ketika berarti industri seperti ini, dan ekosistem seperti dukungan dari universitas dan sponsor juga sangat berperan penting dalam proses eksplorasi tersebut. Nah, yang kedua adalah ini masih sambungan dari yang tadi. Jadi dulu juga banyak pengalaman seperti grup project dengan tim yang terdiri dari beragam latar belakang dan negara asal. Nah, ini waktu itu terrealisasikan oleh partisipasi ketika di Stanford University ya, ada program ACE Summit. Jadi di situ kita di pair dalam grup project membuat produk dan bekerja sama dengan tim dari beragam background dan nationality itu sangat membuka horizon dan perspektif. Dan dari situ juga di program tersebut yang pada akhirnya juga bisa mendapatkan sponsor untuk pergi ke sana adalah mengikuti workshop dan talk dari pegiat industri, dan kunjungan perusahaan di perusahaan Facebook waktu itu juga benar-benar membuka ternyata di luar tuh seperti ini, dan the future of tech itu seperti ini ya, dan future skill setnya juga kayak gini nih, ini cara mereka melakukan hal-hal, dan itu sangat menjadi bekal yang bermanfaat sih untuk kita bisa tahu posisi kita untuk mengembangkan potensi kita dalam teknologi. Nah, poin kedua adalah lingkungan kerja yang dapat mendukung growth secara profesional dan personal. Sehingga waktu itu ini juga mungkin mereflek di pekerjaan pertama saya, lingkungan yang memang positif dan kompetitif, dan juga
the idea of melakukan internship secepat mungkin waktu itu sangat membantu untuk menyadarkan bahwa ternyata skill gap saya tuh sebesar ini ya dengan apa yang dibutuhkan industri. Makanya saya sangat setuju sih dan mendukung dengan adanya program yang dilakukan oleh Kampus Merdeka untuk memperkecil skill gap ini, karena benar sekali meskipun dulu mengikuti kompetisi membuat proyek, tetap ada realisasi yang kita temukan gitu ketika masuk di pekerjaan pertama gitu in terms of the skill gap. Nah, yang terakhir adalah mengembangkan hard skill dan juga soft skill yang dibutuhkan pada era digital. Jadi, kalau tadi udah bahas mengenai hard skill ya, di mana ada banyak kompleks sistem. Nah, di sini soft skill-nya yang antara lain relevan adalah misalnya kemampuan untuk memiliki sistem thinking gitu. Jadi bagaimana kita melihat sistem bekerja dari waktu ke waktu dalam konteks yang lebih besar dan memahami bagaimana itu berhubungan secara satu dengan lainnya. Nah, contohnya nih, saya akan mengambil contoh yang mudah, yaitu system thinking dalam konteks membuat orang untuk bisa diet. Nah, kita mungkin udah nggak bisa lagi nih membuat solusi secara langsung. Jadi, dalam artian kita hanya mempertimbangkan program apa nih yang kita bisa lakukan untuk diet. Tapi kita harus melihat sistem apa aja sih yang sebenarnya membuat seseorang tuh terpengaruh untuk tidak hidup sehat. Misalnya akses kepada fast food yang banyak itu juga menjadi pengaruh tuh yang harus kita consider ketika kita mau membuat digital product. Kemudian kita juga harus mengconsider sisi policy, sisi struktur, sisi budaya, dan itu akan sangat membantu walaupun banyak hal yang memang tidak bisa kita kontrol, tapi taking that into consideration dalam membuat produk digital itu bisa sangat membantu agar produk itu bisa teradopsi dengan baik. Nah, dan mungkin ini sedikit inspirasi bacaan yang menurut saya sangat menarik untuk mengembangkan perspektif dalam system thinking ya. Jadi kalau yang pertama ini, think like a rocket scientist, itu bagaimana kita bisa melihat sesuatu dalam bigger picture. Dan kalau yang kedua, ini bagaimana how to think like Leonardo da Vinci, bagaimana kita berpikir about the end sebelum kita memulai tentang the beginning. Nah, jadi itu saya rasa beberapa hal yang menjadi tantangan dalam era digital dan juga bagaimana generasi muda juga bisa mengembangkan skill set sedikit demi sedikit mulai dari dunia kampus ya. Karena tadi juga memang beberapa experience yang saya temukan di dunia kampus dan in the end future opportunities di digital space itu sangatlah banyak dan mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan untuk kali ini karena keterbatasan waktu. Terima kasih banyak semuanya untuk perhatiannya. Dan looking forward untuk sesi Q&A-nya nanti.